Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Sekarang kita lagi kedatangan tamu, teman-teman, yaitu dari seorang yang sangat istimewa. Siapa namanya, Mbak? Mas Udatul Maghfirah. Mas Udatul Maghfirah. Iya. Kalau boleh tahu, nama itu artinya apa ya? Kebahagiaan dalam sebuah pengampunan. Kebahagiaan dalam sebuah pengampunan. Kurang lebih seperti itu. Berarti terus diampuni ya sama Allah ya? Semoga ya. Semoga Karena saja. banyak dosa deh kayaknya. Jadi dulu teman-teman, saya sama Mbak Viro ini satu kampus di Universitas Yudarta, Pasuruan. tepatnya di Pasuruan ya, Iya. Pasuruan. Kalau nggak salah, waktu itu dia juga satu organisasi sama saya. Masih ingat? Iya. Iya, aku pernah melihat Mbak Viro sekarang itu lagi fokus di perkuliahannya ya. Apa mau ngelanjutin S2 kah? Atau sudah ngelanjutin? Atau mau Gitu baru ya. saja? Alhamdulillah sekarang udah semester 3, mau mendekati semester akhir. Dan memang udah dari dulu sih. Lanjut S2-nya itu udah dari dulu. Oh, udah dari dulu. Iya, dari Mulai 2019 tahun kemarin lah. 2019. Iya. Jadi fokusnya di bidang apa? Maksudnya jurusannya? Jurusannya balik sama kayak S1 dulu, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya. Berarti bisa menafsiri seseorang dong. Menafsiri perasaan kayaknya. Perasaan bisa ya. Tapi ngomong-ngomong ini Mbak Viro sudah punya pacar? Masya Allah. Masya Allah. Berarti gimana? Sudah nikah? Doanya saja. Doanya saja. Teman-teman tahu ya. Jadi Mbak Viro ini sekarang lagi kuliah S2. Tepatnya Iya. seperti itu. Di mana? Di UIN Surabaya. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Iya. Oh, Sunan Ampel. Selain kuliah, apa saja kegiatannya Mbak Viro? Aku ngapain ya? Bimbel itu aja sih. Oh, Terus bimbel. kayak ngajar-ngajar gitu. Dan kebetulan kayak masih disuruh beberapa lembaga untuk kayak jadi admin gitu-gitu. Admin? Mm-mm. Admin apa itu? Kayak ngurus RPP dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu aja sih sejauh ini. Sejauh ini seperti Selain itu. itu kayak kadang ada kajian online gitu. Karena kan alhamdulillahnya beberapa orang mengamanahi aku untuk kayak memberikan gebrakan hataman online gitu-gitu loh. Kan mengingat kondisi saat ini pandemi dan lain sebagainya, jadi kan semua serba online. Jadi untuk sekarang lebih banyak di itunya sih, kayak belajar jadi admin RPP dan lain sebagainya, dan lagi hataman online itu. Hataman online. Iya. Hataman online. Kalau boleh tahu apa itu namanya? Itu mungkin sebuah gerakan yang sampean lakukan ya? Ya, sebenarnya bukan hanya saya. Iya. Itu diusung juga oleh Ustadz Syamsi. Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam. beliau punya keinginan untuk ayolah teman-teman muda ini jangan hanya kayak kumpul-kumpul cuma buat bahas ini bahas itu. Ayolah kita membumikan lagi Al-Quran. Jadi akhirnya terciptalah sebuah gerakan pemuda Qurani. Jadi di Sebuah situ gerakan pemuda Qurani. Iya. Kalau boleh tahu nama secara singkat apa? Singkatannya lah. Gak ada. apa ya, nggak ada. Nggak Biasa ada. aku nyingkatnya GPQ gitu. Oh, GPQ. Gerakan Pemuda Qurani. Gerakan Pemuda Qurani. Waduh, sangat istimewa ini. Seorang perempuan mengakomodir semua teman-teman untuk berlatih di kegiatan Al-Quran ya, khususnya Iya. seperti itu. Tentang hafalan juga apa enggak itu? Hafalan sih ada grup yang lain. Oh, ada grup yang Gitu. lain. Kalau ini buat siapa aja yang mau ikut dan buat siapa aja yang belajar istiqomah untuk membaca Al-Quran meskipun cuman 1 juz dalam seminggu. Berarti Mbak Viro ini sekarang admin ya? Maksudnya itu pendiri lah. Pendiri dari sebuah gerakan Quran itu tadi sama Ustadz siapa tadi? Ustadz Syamsi. Ustadz Syamsi. Wow, istimewa. Teman-teman. Ya. Jadi kalau boleh tahu ya, model membaca Al-Quran tadi kan katanya via WhatsApp juga, Iya. via online. Iya. Itu sistemnya kayak apa ya? Kita kayak pada umumnya sih kurang lebih kan kalau orang-orang ini kan karena hatamannya tiap minggu itu harus selalu hatam. Jadi Setiap minggu hatam. iya, setiap minggu pasti kita hatam gitu. Dan kita di situ grupnya ada 30 orang. Jadi kita bagi tiap orang itu baca 1 juz dalam waktu 1 minggu. 1 juz dalam waktu 1 minggu. Iya. Terus Kalau sudah selesai baca tinggal di checklist sama mereka.
Oh, Dan itu gitu. pasti setiap minggu itu pasti udah selesai, karena memang kita benar-benar mencari teman-teman yang komitmen dan mau istiqomah buat baca Al-Quran sejus setiap seminggu itu. Oh, kan gini. Kalau biasanya kalau khataman itu kan kumpul bareng gitu, nanti waktu terakhir kita berdoa bareng, Iya. ada yang menghatamkan. Kalau online gitu gimana? Yang menghatamkan gimana? Atau harus Doanya daring ya? Doanya gitu Iya, ya. doanya, iya, maaf. Iya. Doanya itu kita biasanya bergantian, kadang saya, kadang Ustadz Syamsi gitu. Ada lagi satu Ustadz sebagai admin di situ, baru masuk juga. Itu namanya Ustadz Idris. Ustadz Idris. Beliau berdua ini, saya Masya Allah memang dengan beliau berdua ini. Karena yang Ustadz Syamsi ini, beliau juga selain penggerak spiritual muda, beliau juga anggota dewan di Madura gitu. Nah, kalau yang Ustadz Idris ini selain beliau pendakwah, beliau juga ini loh sudah sering menjadi imam-imam masjid, bahkan di Jepang juga. Di Jepang juga. Iya. Asik berarti ya. Iya, jadi berarti dia tokoh yang sangat istimewa, kiranya seperti itu ya. Iya, public figure lah. Public figure. Gitu. Tapi itu tadi yang menggelitik buat saya ya. Ketika Mbak Viro hataman Al-Quran melalui online, kan biasanya kalau hataman ada yang doa bareng-bareng gitu kan. Itu pakai via apa biasanya kok online? Zoom atau gimana? Waktu hatamannya terakhirnya? Kita biasanya ini doang sih. Biasanya saya kasih share doanya. Doanya seperti ini, kita pakai riwayat yang seperti ini gitu. Saya share via teks. Itu nanti saya langsung membacakan, tapi saya membaca pribadi gitu seperti hukumnya itu. Boleh ya? Setahu saya boleh-boleh saja. Setahunya boleh-boleh saja. Gimana teman-teman? Boleh ya? Cuman ya, mungkin yang di luar sana ada yang lebih ahli dari saya, bisa memberi kritik dan saran gitu. Hataman online berbasis hataman Quran berbasis online gitu kiranya ya. Ya, itu sangat menginspirasi. Mungkin teman-teman nanti bisa ikutan ya dalam kegiatan itu. Insya Allah kalau ada grup kedua deh. Soalnya satu grup itu maksimal memang 30. Maksimal 30. Memang disesuaikan sama jumlah jusnya. Oh, seperti itu. Baik. Berarti itu sebuah gerakan yang sangat hablum minallah ya. Hablum minannasnya apa, Pak? Hablum minannasnya kita jadi kenal orang-orang baru. Oh iya, istimewa juga. Jadi tapi saya tuh kadang bingung melihat seorang perempuan. Kadang kan perempuan itu ya ada yang memang sukanya cuma di rumah saja gitu kan. Ada perempuan yang memang berkomitmen, tetap belajar, tetap bekerja keras. Sebuah gerakan dilakukan banyak kan, kayak Mbak Viro ini melalui gerakan pemuda Qurani itu tadi ya kan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadikan inspirasi? Kok sampai sampean itu bergerak di situ gitu loh, maksud saya. Kok nggak lebih baik di rumah saja tidur, ngapain lanjutkan S2 juga kan gitu kan. Nah, gimana? Ini saya jawab satu persatu ya. Iya, siap. Kalau saya lebih fokus di kenapa lanjut S2 gitu. Nah, ini sebenarnya cerita yang lucu sebenarnya. Saya sendiri nggak pengen gitu lanjut S2. Karena saya berpikir dulu kita satu kampus ya. Iya. Jadi saya berpikir lulus S1 saya ingin ma'had gitu, ke ma'had lagi, ke pondok pesantren. Ke pondok pesantren, iya. Karena waktu itu saya ada 3 lembaga yang sudah memberi saya beasiswa full lulus S1 itu. Ternyata ketika hari Minggunya seharusnya saya berangkat, hari Kamisnya saya kawanlah dulu ke Romo Kiai Soleh. Romo Kiai Soleh, pendiri pondok pesantren Ngalah. Ya, terus? Ya kan? Saya ke beliau akhirnya memberi saya petuah-petuah bahwa saya disuruh untuk melanjutkan S2. Wah. Nah, dari situ mulanya saya kan kaget ya waktu itu. Itu waktu ke sana itu disuruh daftar dan saya belum sidang waktu itu. Sidang waktu itu? Iya, coba aja dibayangin, belum sidang sudah disuruh daftar S2. Iya. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya saya total berjuang untuk daftar S2 itu selama 40 hari. 40 hari sampai akhirnya saya dinyatakan lulus seleksi dan menjadi mahasiswa aktif pasca Universitas Islam Negeri Surabaya. Oh, kalau boleh tahu itu alurnya situ loh. Kok sampai 40 hari panjang? Kalau saya kan biasanya teman-teman, saya daftar S1 ya, waktu itu daftar, setelah itu ada tes kan. Setelah tes langsung masuk kan gitu kan. Kalau di S2 sendiri gimana sih, Mbak?
Kalau Aduh, boleh tahu ini saya. alurnya ya. Iya, Aduh, alurnya. panjang sekali ini teman-teman. Gimana? Jadi waktu setelah sowan itu terhitung kurang 2 minggu itu sudah ditutup pendaftarannya Sudah di ditutup. UINSA itu. Mm-mm. Udah ditutup. Terus saya sama abah saya tuh bingung nih caranya kayak gimana caranya, udah disuruh daftar tahun ini gitu kan. Romo Yai Soleh itu udah ke saya dang daftar gitu. Memang tujuannya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Karena memang dijelaskan Romo Yai seperti itu. Jadi ngambil gitu. S2 jurusan tafsir di UIN Surabaya. Oh gitu. Gitu. Akhirnya saya cari-cari link sampai akhirnya bertemulah dengan dosen di sana, dosen Iya. ekonomi. Dosen ekonomi tersebut memberi saya 2 kontak. Kontaknya staf pasca dan kontaknya dekan pasca waktu Oh itu. gitu. Jadi dari situ perjuangan saya dan keluarga saya dimulai. Oh iya. Akhirnya Keluarganya sangat romantis sekali. itu Enggak, maksudnya kan membimbing kan, mengajak iya, bersama-sama. nemenin, Gitu, iya. ya. Terhitung seminggu ada 4 kali mungkin ya saya bolak-balik Pasuruan Surabaya. Sendiri atau sama orang tua? Sama keluarga. Salam dong sama keluarganya. Ya. Buat keluarga semua di rumah, semoga menonton ya. Iya, amin. lanjut Mbak, gimana? Terus akhirnya berjuang selama 2 minggu itu udah ditutup pendaftaran. Akhirnya saya masuk itu karena dapat persyaratan dari pasca sendiri. Dari pasca sendiri, UINSA. iya. Beliau dekan paskanya itu minta surat rekomendasi Iya. yang ditandatangani oleh rektor. Oh gitu. Sama surat pernyataan bermaterai bahwa berkas-berkas yang lain seperti ijazah, transkrip nilai itu menyusul. Oh gitu. Gitu. Lalu seiring berjalannya waktu kok ya nggak tahu ya, kayak kalau Kiai Soleh yang dakwah itu kayak ada aja gitu jalannya ya. Oh gitu. Berarti semakin meyakinkan kita ya? Iya, semakin meyakinkan kita. Padahal waktu saya terakhir bertemu dengan dekan pasca itu, beliau berkata seperti ini ke saya. Intinya rezeki-rezekian lah. Kalau memang rezeki kamu tahun ini, ya berarti takdir kamu tahun ini masuk pasca. Kalau memang tidak, ya berarti tahun depan. Oh gitu. Beliau bilang seperti itu karena tidak memungkinkan gitu loh Mas. Saya belum sidang, tapi saya daftar gitu. Oh gitu. Dan alhamdulillah sekarang keterima. Dan alhamdulillah sekarang keterima setelah 40 hari berjuang. Setelah 40 hari berjuang. Kalau boleh tahu Mbak ya, jadi kadang kan orang itu punya cita-cita yang tinggi ya. Setelah dia kuliah ingin menjadi apa. Kalau Mbak Viro sendiri gimana? Setelah S2 apakah nanti ingin jadi guru? Ataukah hanya ditumpuk saja ijazahnya, tidur di rumah setelah nikah? Hanya sebagai pajangan. Hanya gitu sebagai ya. pajangan. Gimana? Kalau pengen saya tahu. Kalau saya sendiri, alhamdulillah waktu sowan hari Kamis dulu di Yai Soleh itu, beliau memang berpesan ke saya, setelah S2 langsung balik ke sini. Balik ke Yudarta. Ke Yudarta, berarti menjadi dosen Yudarta. Insya Allah seperti Insya Allah. itu. Semoga saja ya. Amin, itu harapan kan, sebuah cita-cita ya. Amin, ya. Kalau emang tercapai ya alhamdulillah, kalau nggak tercapai ya jangan berkecil hati gitu kan. Iya. Terus. Untungnya ini loh kayak sudah ditata rapi gitu loh sama beliau. Kayak sudah ditunjukkan. Bahkan waktu itu saya pas di Surabaya saya harus tinggal seperti apapun, beliau menjelaskan gitu. Berarti Mbak Viro ini adalah seorang pemudi. Tapi saya katakan pemuda ya. Pemuda itu bisa perempuan, bisa laki-laki juga kan. Nah seperti itu. Jadi dia yang sangat percaya sama dawuh-dawuhnya kiai seperti itu. Sangat mengagumi belum gitu pernah ya. menjadi ini loh, belum pernah mondok di sana. Belum pernah mondok di Pondok Pesantren Ngala. Tapi sudah yakin, seyakin-yakinnya. Yang penting mah yakin aja. Oh, berarti Mbak Viro sendiri pernah mondok? Oh, pernah. Di mana kalau boleh tahu? Di Malang, Pondok Pesantren Al Munawariyah. Pondok Pesantren Al Munawariyah. 1 sudah S2 ya. Yang kedua lulusan pondok gitu ya kiranya ya. Terus yang ketiga apa ini? Itu tadi pendiri pemuda Qurani. Waduh, sangat istimewa teman-teman. Dan dia jomblo. Gimana teman-teman? Ada yang minat? Enggak, ini hanya sekedar bicara saja, bercanda gitu. Intermezzo ya. Intermezzo aja. Lanjut Mbak, yang tadi. Yang kedua tadi perihal ini ya, kenapa kok nggak diem di rumah aja gitu kan. Kalau saya pribadi gimana ya, karena
ya Mas tahu sendiri lah, kita pernah di organisasi yang sama. Iya, Saya gitu. kan nggak bisa diem gitu orangnya. Nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem kan ya. Terus Jadi saya berpikir selama pandemi ini apa ya yang bisa saya lakukan gitu. Dan untungnya takdir Tuhan tuh selalu mempertemukan dengan orang-orang yang baik gitu, dengan circle-circle yang baik. Jadi saya bertemu dengan Ustadz Syamsi, beliau menawarkan saya untuk ayolah kita bikin gerakan baru, mau nggak? kalau misalkan nggak bertemu dengan Ustadz Syamsi, bagaimana? Atau sampean ini sih, Ya. saya akan ini tetap membentuk gerakan, tetap cuma membentuk mungkin namanya gerakan. beda. Iya, Karena gitu. saya lebih fokus di orang-orang terdekat saya. Jadi mungkin entah keluarga, entah sahabat Iya, gitu. iya. Kalau dengan Ustadz Syamsi kan lebih meluas gitu kan. Ustadz Syamsi, circle-nya iya. Gitu sih. Ya. Jadi akhirnya sampai terciptalah gerakan pemuda Quran itu tadi. Gerakan pemuda Quran itu tadi. Ya, bagus itu. Jadi gini teman-teman, menjadi perempuan itu kayaknya tidak hanya tidur di dalam kamar menemani suami ya. Kita juga harus bergerak gitu kiranya ya. Dan belajar bertanggung jawab. Kiranya mungkin seperti track itu. record saya kemarin-kemarin ini ya, untuk S1. Saya kurang tahu, soalnya kan kita beda jurusan waktu itu kan. Sih, iya. Saya waktu itu jurusan pendidikan dan Mbak Firdaus sendiri juga pendidikan, tapi pendidikan apa? Bahasa tafsir juga. Tafsir ya. Tafsir. Berarti S1-nya tafsir, S2-nya juga tafsir. Karena linear lah ya. Karena memang saya kemarin-kemarin ini evaluasi dengan diri saya juga, saya berpikir iya ya kemarin-kemarin kayak track record saya itu kurang ini gitu. Wajar, manusia itu kadang jadi belajar ada dari di atas, lah ada ya. di bawah gitu ya. Berarti sekarang ini mulai memperbaiki diri, kiranya seperti itu ya. Belajar bertanggung jawab lagi. Semoga harapannya nanti bisa tercapai, kiranya seperti itu. Mungkin kita tidak usah banyak-banyak ya, mungkin ada sedikit motivasi dari Mbak Viro sendiri buat teman-teman yang menonton channel ini, kiranya seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan misalkan? Mungkin kalau Mbak Viro sendiri kan fokus dalam gerakan terkait dengan hablum minallah, terkait dengan Qur'ani itu tadi. Hablum minannas juga lah. Hablum minannas. Oh iya. Juga ada ini kok, berarti ada kajian-kajian tiap minggu. Teman-teman, dia nggak mau saya bilang hablum minallah saja, hablum minannas. Hablum minal alam juga kiranya. Semoga ya. Semoga, amin. Jadi mungkin ada motivasi buat teman-teman untuk closing ceremony seperti itu. Gitu ya. Yang pertama kali saya mau ngucapin terima kasih sih buat semua yang udah menonton dan buat orang-orang beliau-beliau yang berperan penting ketika pendaftaran S2 saya. Iya. Itu benar-benar perjuangan sekali. Dan untuk motivasinya saya berharap itu tadi, pemuda-pemuda sekarang jangan hanya pandai dalam membaca, jangan hanya pandai dalam berbicara, tapi juga ayolah kita semangat-semangat untuk belajar spiritualnya. Subhanallah. Ayolah kita mengingatkan kita kepada Tuhan. Kita saling mengingatkan aja. Karena juga kemarin-kemarin saya lihat banyak aplikasi-aplikasi Al-Qur'an yang ternyata justru itu banyak yang salah. Banyak yang salah. Iya, justru nggak viral kan ya. Yang viral kan malah kata-kata apa tuh yang kemarin tuh. Iya, benar sekali. Jadi itu yang sayang sekali, yang seharusnya harus viral untuk edukasi malah susut gitu loh. Malah yang viral bukan untuk edukasi. Berarti harus pintar-pintar memilah juga ya, kiranya seperti itu. Pintar-pintar memfilter gitu. Dan yang ini prinsip saya sih. Iya. Kan saya sering dikatain kecil gitu ya. Iya, terus? Nah, kalau prinsip saya, jadi saya berprinsip kayak gini. Gak apa-apa kecil, tapi otak semua. Wah ya, bagus sekali. Nggak apa-apa kecil tapi otak semua. Ini yang sangat menginspirasi kiranya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang kecil apa saja lah, atau kecil hati, tapi harus otaknya. Janganlah kalau kecil hati. Insecure gitu. Tuh nggak baik. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Itu saja dari kami. Nanti kita bisa ngobrol di kemudian hari ya Mbak Viro ya. Supaya sesi ini tidak begitu lama, teman-teman juga bisa mendengarkan dengan seksama, kiranya seperti itu. Nanti kalau ada harapan dari teman-teman atau keinginan teman-teman ingin berdiskusi lagi dengan Mbak Viro ini, saya katakan Mbak, karena dia lebih tua dari saya kayaknya. Sama. Ya udah saya panggil Dek ya. Ya enggak, ini cuma bercanda. Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi keinginan kita tetap tercapai gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.